saya Muhammad Kijam Panani, MPN 19640090. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebenaran ilmiah. Untuk pembahasan yang lebih lanjut, silakan tonton video berikut ini. Pendahuluan metode ilmiah merupakan langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan yang benar, yaitu suatu tata cara, teknik atau jalan yang telah dirancang dan dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencari kebenaran. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada, tetapi selalu mencari dan mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan bertanya-tanya untuk mendapatkan jawaban. Manusia tidak akan pernah bisa puas dengan jawaban yang belum dirasa pas. Ia harus mengujinya dengan metode tertentu untuk mengukur apakah yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran yang bersifat semu, tetapi kebenaran yang bersifat ilmiah, yaitu kebenaran yang bisa diukur dengan cara-cara ilmiah. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang sifatnya objektif. Maksudnya ialah bahwa kebenaran dari suatu teori harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan yang dapat dipakai acuan atau kenyataan yang pada mulanya merupakan objek dalam pembentukan pengetahuan ilmiah. Pembahasan 1. Epistemologi ilmu. Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, logos biasanya dipakai untuk menunjuk pengetahuan sistematik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah pengetahuan sistematik tentang pengetahuan. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh J.F. Ferrier tahun 1854 yang membuat dua cabang filsafat, yakni epistemologi dan ontologi. On sama dengan being, wujud, apa plus logos sama dengan teori ontologi, teori tentang apa. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat ilmu adalah dasar yang menjiwai dinamika proses kegiatan memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Ini berarti bahwa terdapat pengetahuan yang ilmiah dan tidak ilmiah. Adapun yang tergolong ilmiah ialah yang disebut ilmu pengetahuan atau singkatnya ilmu saja, yaitu akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasi dan diorganisasi sedemikian rupa, sehingga memenuhi asas pengaturan secara prosedural, metodologis, teknis, dan normatif akademis. Dengan demikian teruji kebenaran ilmiahnya, sehingga memenuhi kesahihan atau validitas ilmu, atau secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. 2. Metode ilmiah. Metode yang dimaksud di sini adalah suatu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. Metode merupakan cara-cara penyelidikan yang bersifat keilmuan, yang sering disebut metode ilmiah, scientific methods. Metode ini perlu, agar tujuan keilmuan yang berupa kebenaran objektif dan dapat dibuktikan bisa tercapai. Dengan metode ilmiah, kedudukan pengetahuan berubah menjadi ilmu pengetahuan, yaitu menjadi lebih khusus dan terbatas lingkup studinya. Kata metode ini berasal dari bahasa Yunani, metodos berarti, jalan, cara, arah. Metode dapat pula diartikan uraian ilmiah penelitian atau metode ilmiah. Dengan demikian, metode dapat pula diartikan cara bertindak menurut aturan tertentu dengan tujuan agar aktivitas dapat terlaksana secara rasional dan terarah supaya dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ilmu pengetahuan bertujuan untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu suatu kebenaran yang pasti tentang suatu objek penelitian. Oleh karena itu, metode ilmiah yang dipergunakan mempunyai latar belakang, yaitu keterkaitannya dengan tujuan yang tercermin di dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan. Dengan adanya latar belakang yang demikian itu, maka metode ilmiah cenderung bermacam-macam, tergantung kepada watak bahan atau problem yang diselidiki. Prosedur yang merupakan metode ilmiah sesungguhnya tidak hanya mencangkup pengamatan dan percobaan seperti dikemukakan dalam salah satu definisi di atas. Masih banyak prosedur yang dapat dianggap sebagai metode ilmiah, yakni analisis, pergolongan, pemerian, pengukuran, perbandingan dan survei. Oleh karena itu ilmu merupakan suatu aktivitas kognitif yang harus mematuhi berbagai kaidah pemikiran yang logis. Maka metode ilmiah juga berkaitan sangat erat dengan logika. Dengan demikian, prosedur-prosedur yang tergolong metode logis termasuk pula dalam rusang lingkup metode ilmiah. Selanjutnya metode ilmiah meliputi rangkaian langkah yang tertib. Dalam kepustakaan metodologi ilmu tidak ada kesatuan pendapat mengenai jumlah, bentuk, dan urutan langkah yang pasti. Sheldon Lahman menguraikan metode ilmiah menjadi 6 langkah sebagai berikut.
A. Perumusan pangkal-pangkal duga yang khusus atau pertanyaan-pertanyaan yang khusus untuk penyelidikan. B. Perancangan penyelidikan itu. C. Pengumpulan data. D. Penggolongan data. E. Pengembangan generalisasi. F. Pemeriksaan kebenaran terhadap hasil-hasil, yaitu terhadap data dan generalisasi. 3. Kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah maksudnya adalah suatu pengetahuan yang jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma keilmuan. Kebenaran ilmiah cenderung bersifat objektif. Di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan menurut sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi saling bersesuaian. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia, subjek yang mengetahui, mengenai objek. Jadi, kebenaran itu ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Sedangkan pengetahuan berasal mula dari banyak sumber. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Dalam kaitan dengan filsafat, kebenaran menurut Maufour merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh filsafat maupun ilmu pengetahuan. Kebenaran memiliki anggapan dasar, asumsi, bahwa kebenaran itu berlaku atau diakui, karena ia memang menggambarkan atau menyatakan realitas yang sesungguhnya. Lantas, apa yang dimaksud dengan kebenaran itu? Inilah pertanyaan yang lebih lanjut harus dihadapi di dalam filsafat ilmu. 4. Teori-teori kebenaran. Dalam perkembangan pemikiran filsafat, perbincangan tentang kebenaran sudah dimulai sejak Plato yang kemudian diteruskan oleh Aristoteles. Plato melalui metode dialog membangun teori pengetahuan yang cukup lengkap sebagai teori pengetahuan yang paling awal. Sejak itulah teori pengetahuan berkembang terus untuk mendapatkan penyempurnaan-penyempurnaan sampai kini. Sebagaimana dikemukakan seorang filsuf abad XX Jaspers, sebagaimana yang dikutip oleh Hammersma, 1985, mengemukakan bahwa sebenarnya para pemikir sekarang ini hanya melengkapi dan menyempurnakan filsafat Plato dan filsafat Aristoteles. Teori kebenaran selalu paralel dengan teori pengetahuan yang dibangunnya. Teori-teori kebenaran, 19, yang telah terlembaga itu antara lain adalah A. Teori kebenaran korespondensi. B. Teori kebenaran koherensi. C. Teori kebenaran pragmatis. D. Teori kebenaran sintaksis. E. Teori kebenaran semantis. F. Teori kebenaran non-deskripsi. G. Teori kebenaran logis yang berlebihan. Analisis atau refleksi metode ilmiah merupakan langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan yang benar, yaitu suatu tata cara, teknik atau jalan yang telah dirancang dan dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang sifatnya objektif. Maksudnya ialah bahwa kebenaran dari suatu teori harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan yang dapat dipakai acuan atau kenyataan yang pada mulanya merupakan objek dalam pembentukan pengetahuan ilmiah itu. Jadi, setiap proses mengetahui akan memunculkan suatu bentuk kebenaran sebagai kandungan isi pengetahuan itu. Akan tetapi setiap kebenaran pada saat pembuktiannya harus kembali pada status ontologi objek, sikap epistemologi dan aksiologi. Dengan demikian, akan muncullah teori kebenaran yang banyak. Namun untuk membuktikan kebenaran ilmiah suatu pernyataan harus sesuai dengan sifat dasar metodologis yang digunakan dan amat tergantung pada konvensi. Itulah sebabnya peran masyarakat ilmiah juga menentukan karakteristik dari kebenaran ilmiah itu. Kesimpulan sistem berarti menunjukkan adanya saling keterkaitan dan saling hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti bahwa pengetahuan-pengetahuan yang terkandung di dalamnya harus saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara fungsional dalam satu sistem. Adanya sistem bagi ilmu pengetahuan itu diperlukan agar jalannya penelitian lebih terarah dan konsisten dalam mencapai tujuannya, yaitu kebenaran ilmiah. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa fungsi sistem bagi ilmu pengetahuan adalah mutlak adanya. Suatu sistem berfungsi aktif, yaitu menggerakkan dan mengarahkan langkah-langkah yang telah ditentukan di dalam metode agar daya kerja metode itu konsisten, sehingga pencapaian tujuan kebenaran ilmiah lebih dapat terjamin. Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencari kebenaran. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada, tetapi selalu mencari dan mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan bertanya-tanya untuk mendapatkan jawaban. Manusia tidak akan pernah bisa puas dengan jawaban yang belum dirasa pas. Ia harus mengujinya dengan metode tertentu untuk mengukur apakah yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran yang bersifat semu, tetapi kebenaran yang bersifat ilmiah, yaitu kebenaran yang bisa diukur dengan cara-cara ilmiah.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.